Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan tentang pembentukan Panitia 9 dan bagaimana keterkaitannya dengan poin-poin Pancasila. Di tengah hiruk-pikuk perjuangan merebut kemerdekaan, pada suatu hari di bulan Juni 1945, sekelompok tokoh bangsa berkumpul dengan tekad yang bulat. Mereka adalah para pejuang, cendekiawan, dan ulama yang memiliki visi yang sama, yakni membangun sebuah negara yang merdeka, bersatu, dan adil. Pertemuan mereka berlangsung dalam suasana yang penuh haru dan semangat. Mereka menyadari bahwa untuk mencapai sebuah cita-cita tersebut diperlukan sebuah pondasi yang kuat, yaitu dasar negara yang kokoh. Saat itu, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasanya dikenal dengan BPUPKI tengah membahas rumusan dasar negara, namun belum mencapai kesepakatan. Melihat situasi tersebut, Insinyur Soekarno dengan karismanya yang khas mengusulkan pembentukan sebuah panitia kecil. Panitia ini beranggotakan 9 orang tokoh yang dianggap mewakili berbagai kalangan dan memiliki pemikiran yang luas. Mereka adalah Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Kiai Haji Wahid Hashim, Haji Agus Salim. Nah, Panitia 9 ini kemudian bertugas merumuskan dasar negara yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Mereka berdiskusi panjang dan mendalam, saling bertukar pikiran dan menggodok setiap kata dalam rumusan tersebut. Setelah melalui proses yang melelahkan, akhirnya Panitia 9 berhasil merumuskan sebuah piagam yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Piagam ini memuat 5 dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Pancasila yang dirumuskan oleh Panitia 9 menjadi tonggak sejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi ideologi dan pandangan hidup bangsa. Pancasila menyatukan berbagai suku, agama, dan golongan menjadi satu kesatuan bangsa yang utuh. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah pembentukan Panitia 9, yakni kita bisa belajar banyak hal. Di antaranya, pentingnya musyawarah mufakat. Panitia 9 berhasil merumuskan Pancasila melalui proses musyawarah yang panjang dan mendalam. Hal ini menunjukkan bahwasanya perbedaan pendapat dapat disatukan jika kita mau saling menghormati dan mencari titik temu. Kemudian, semangat kebangsaan. Para anggota Panitia 9 memiliki semangat kebangsaan yang tinggi. Mereka sangat rela mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran demi tercapainya kemerdekaan Indonesia. Pancasila sebagai perekat bangsa. Pancasila telah terbukti mampu menyatukan bangsa Indonesia yang majemuk, dan Pancasila menjadi nilai-nilai luhur yang harus kita jaga dan lestarikan. Kemudian saya akan menjelaskan keterkaitannya atau beberapa nilai Pancasila yang terkandung dalam peristiwa pembentukan Panitia 9 pada 22 April 1945. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam semangat pembentukan negara, para anggota panitia mengakui pentingnya nilai-nilai spiritual dan moral dalam berbangsa dan bernegara. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Panitia 9 mencerminkan usaha untuk merumuskan dasar negara yang memperhatikan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Tindakan bersatu dalam merumuskan dasar negara menunjukkan semangat persatuan di antara berbagai elemen masyarakat. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Proses pengambilan keputusan melalui musyawarah di dalam Panitia 9 menunjukkan komitmen terhadap prinsip demokrasi. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembentukan dasar negara yang inklusif dan berpihak kepada seluruh rakyat
merupakan cerminan dari cita-cita keadilan sosial. Peristiwa ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Indonesia, menggambarkan usaha untuk membangun negara yang berlandaskan nilai-nilai luhur. Dan yang terakhir, sebagai pesan moral dari peristiwa ini, yakni sebagai generasi muda, kita harus terus belajar dan memahami sejarah bangsa kita, terutama tentang perjuangan para pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila. Kita juga harus meneladani semangat kebangsaan dan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita dapat ikut serta dalam membangun negara yang adil, makmur, dan bermartabat. Baik, cukup sekian yang dapat saya ceritakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.